Gairah sepak bola nasional ternyata memberikan dampak dan geliat bagi pengusaha aparel. Salah satunya adalah salah satu aparel yang terbesar di Bali, yakni MJ Apparel Bali by Jersey Apparel. Dan untuk mengetahui seperti apa sih dampak dari gairah sepak bola nasional, dampak dari prestasi Bali United untuk pemesanan, peningkatan order dari jersey, dari permintaan jersey di Bali dan di sekitarnya. Seperti apa, kita akan ngobrol langsung dengan pengusaha dan pemilik dari MJ Apparel Bali dengan Bi Putu Riantara. Dan mungkin kita bisa melihat prosesnya seperti apa pembuatan jersey dari order kemudian desain seperti apa. Ya, ini kita desain dulu layout kayak gini. Nah, layout. Jadi ini kebetulan kebanyakan dari online sekarang ini dari Timur Leste. Dari Bank Indonesia-nya Timur Leste, apa istilahnya? Bank Timur Leste. Dari Bank Bank Sentral Timur Leste. Orderan Tidak dari 2020 lah kan. Banyak pelanggan ya yang terus balik repeat order. Banyak. Jadi ya itu dah, karena kan pesaing banyak, jadi kita harus jaga kualitas sama yang paling penting itu kecepatan sih. Misalkan dia tanding tanggal 1, kita nggak jadi kan dia nggak bisa pakai jadi. Ya makanya kecepatan yang kita utamain. Ya tentunya kualitas juga sih. Tapi yang namanya cepat-cepat ya kadang ada aja miss ya, namanya juga gitu. Tapi kita usahakan jarang sih ada yang kayak gitu. Jarang ada yang kayak gitu. Kalau orang lain kan buat cepat-cepat kadang ada missnya. Kalau kita jarang sih. Selama ini yang penting bajunya udah jadi, dia udah sana. Kualitas dan kecepatan menjadi resep dari MJ Apparel. Nah, itu yang terpenting. Orang mau dipakai tanggal 1 nggak jadi tanggal 1 kan jadinya apa ya? Jadi dia nggak bisa pakai, jadi kan komplain. Apalagi kita sudah atur satu atap tuh mesin tuh untuk ininya, untuk pressnya. Ngeprint nanti kita ke atas, jahit di sebelah. Nah itu sih. Jadi keunggulan kita cepat ada, murah ada, bagus ada. Tinggal pilih. Gitu. Setelah desain apa lagi prosesnya? Kita orang desain, nah habis desain kita biasanya nyempel kecil dulu untuk nyocokin warnanya gimana, sudah oke Pak belum. Jadi setelah didesain, di sampel baju diperlihatkan dulu seperti ini. Inilah proses pembuatan jersey apparel. Ada sampel, kita dikasih lihat sampel terlebih dahulu. Jadi nyocokin warna, motif, kalau sudah oke baru kita buatin yang besar. Tapi sekarang kita kalau kebanyakan sih kalau nggak salah ya, saya sempat dengar kalau di beberapa tempat dia cuma digambar, dia nyempel langsung digas. Kalau kita harus cocokin warna karena ini risikonya gede banget. Jadi kita harus sampel untuk memastikan customer sudah pas nggak belum warnanya. Kalau sudah baru bisa kita cetak. Jadi kalau belum pas kita masih ulang untuk sampel berikutnya sampai dia gini. Apa ini, bisa dijelaskan proses apa ini? Ini nggak. Jadi sublimasi itu dari ini kertas-kertas ini nanti ditempel di kain. Nah di kain itu nanti meresap ke apa nih? Tinta itu meresap ke kain. Nanti jadilah ini. Kayak ini. Jadi kertas dulu di print nanti. Nah, hasil sublimasi namanya. Sublimasi. Print kayak ini ya. Memang harus disublim. Kalau di sablon ini nggak bisa. Karena dia full print kan sampai full baju. Nah, habis itu dari ini agak panas, itu dimasukin. Itu dimasukin. Nah, nanti ya emang agak panas. Iya apa, dipres gitu loh. Warna kainnya, warna kertasnya akan pudar ke kain. Nah, ini nggak bisa dipakai, cuma sekali aja pakai. Sekali pakai. Jadi ini satu baju satu kertas. Ini bisa dijelaskan nama mesinnya, kemudian dari mana asal mesinnya? Kalau ini kebetulan mesin Cina. Cina, memang cuma Cina aja yang punya. Cina ini namanya mesin press. Nah, ada dua sih jenisnya, press hidrolik sama roll. Ini roll to roll namanya. Ini memang ini lebih mahal karena gede. Ada yang kecil juga ada. Nah, ini kebetulan kita pakai yang mahal dan gede karena biar ngejar produksi. Gitu. Karena memang ya paling saya dapat emang 5.000 jersey waktu ada acara ulang tahun kalau nggak salah dari daerah di Bali. Itu memang sampai 8.000 sorry 8.000. sempat saya dapat.
Itu saya ingin semua orang-orang nggak bisa karena waktu itu lebaran, jadi nggak ada yang bisa ngerjain. Nah kebetulan kita masih bisa nyanggutin, itu dapat saya 8.000 cepat beneran. Satu orang aja, maksudnya satu tim, anggaplah satu tim 8.000 jasa sekabupaten. Ya, karena kan semua instansi dia harus beli, wajib beli. Tapi kalau rata-rata 5.000, 3.000 gitu itu rata-ratanya. Karena dari Timur Leste aja bisa 1.800-an ya rata-rata. Jadi kita bisa rata-ratakan lah. Ini jadi sebelum di press ini kita ada tempat print di atas. Kita ke atas. Oke, boleh. Silakan. Kita menuju ke atas tempat print. Ruang print. Ini bisa making juga. Kita nge-print di room saya. Pak. Nah, kita tuh mesin press sebenarnya ada 2. Iya. Satu di sini, satu di rumah masih. Itu untuk mengcover kalau misalkan ada error-error. Nah, jadi makanya kita tuh nggak perlu khawatir masalah deadline-nya nih, kita udah punya 2 mesin. Jadi kalau satunya lagi diperbaiki, satunya masih kerja. Nah, sama mesin Epson kita punya 2 di rumah, masih saya taruh satu di toko sekarang sini, satu ini Maki, satu ini semua mesin Jepang. Mesin Jepang ya, dari Jepang ya. Jadi mesin Jepang itu kualitasnya ya nggak usah diragukan. Nah kalau ini mesin Maki, jadi berapa ya? Nah ini Maki, ini yang mesin 1 juta umat di sini. Apa keunggulan mesin ini? Mesin ini cepat, cepat, hasilnya bagus, warnanya memang Jepang, nggak usah diragukan lagi. Nah, kalau yang itu agak lambat, memang lebih bagusnya warnanya. Cuma hampir sama sih. Memang itu agak lambat karena dari segi lebar udah kalah. Oke. Tapi ini masih 1 juta umat juga sih. Ini baru booming 2 tahun lalu. Booming 2 tahun lalu. Ya, kalau ini udah booming dari 2014-an lah. Itu bedanya. Jadi memang dibilang apa keunggulannya, semua mesin punya keunggulan masing-masing. Jadi ini lebih cepat karena dia lebar. Kalau itu dia agak lambat, tapi warnanya bagus. Ini bagus juga sih. Maksudnya dalam artian tintanya itu sama 800 per botol, itu lumayan. Kalau dibanding dengan mesin Cina itu 200.000 per botol itu. Jadi udah kelihatan dari harga, udah masih kelihatan tuh perbedaan kualitasnya. Gitu. Tapi memang kalau mesin Cina dia lebih murah. Produksinya, jadi bisa lebih murah, tapi ya namanya murah pasti ada kualitasnya. Sama kayak harga 65.000 itu kan mesin Cina juga, lebih murah dia. Cuma kalau mau kualitas dan harga standar ya yang ini nggak usah diragukan lagi. Ini udah 6 bulan, ini udah mesin Epson ini 2021. Nah, yang di rumah ada lagi satu Epson, lagi satu itu 2018. Sudah berapa tahun berarti ya? 7 tahun nih. 2018 sekitar 7 tahunan yang paling lama. Itu yang modal saya awal untuk membuka jersey itu mesin yang 2018. Sampai sekarang masih awet. Nah, itu perbedaannya kalau mesin Jepang awet lagi satu. Kalau mesin Cina biasanya ada aja error ganti head kayak gitu. Oke, Dirian bisa diceritakan kita bicara dari awal mula MJ Apparel berdiri. Mungkin bisa diceritakan seperti apa prosesnya dari awal, kapan berdiri? Bali Jersey awalnya dia buka 2014 September. Nah, jadi dulu saya kerja di hotel, di Oberoi Hotel, kerja di sana. Habis itu saya di lulusan perhotelan. Kesini emang nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi waktu di STPBI di sekolah perhotelan itu saya diajarin juga entrepreneur sih. Jadi karena saya baru tamat perhotelan, mau nggak mau kan harus ke hotel kan. Karena skillnya ada di sana aja. Gitu. Kan kayaknya kalau ke bank itu susah, nggak ada gini ya, nggak ada benang merahnya. Akhirnya saya coba di hotel. 2013 masuk hotel, tamat sekolah langsung kerja jadi bellboy yang bawa barang. Tahu kan yang bawa barang itu, yang dapat tip biasanya. Nah itu habis itu berpikir kalau misalkan 2013 itu saya berpikir kalau cuma kerja mungkin bisa untuk makan gitu. Cuma saya kan banyak ini
mau gitu loh. Apa ya, buka bisnis, saya sempat buka bisnis jual beli babi. Okay. Jual beli babi setahun. Nah itu ditipu sama saudara sendiri. Nah, waktu itu saya sebutkan nominalnya 20 juta raib. Hilang. Yaudah, namanya bisnis kan kita gambling ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ya nggak boleh lah, maksudnya nyerah gitu. Yaudah saya coba iseng jual beli jersey. Dari awalnya itu saya beli jersey di Tanah Abang, MU Madrid. Nah saya beli itu dulu. Nah dulu itu masih jarang ada yang jual itu di sini. Akhirnya saya coba jual itu, berkembang. Nah titik mulanya kenapa saya buat produksi ini. Jadi waktu itu ada orang mau pesan baju MU 20 pieces. Okay. Biasanya kan yang pesan baju MU Madrid atau ini kan satuan. Ini kok ini 20 pieces. Pakai apa kan? Terus saya ada tim. Waktu itu kalau saya mandiri ada pertandingan. Boleh nggak saya pakai beli ini lengkap? Saya mau pakai itu. Nah, saya berpikir kenapa dia nggak buat tim sendiri aja? Kenapa dia pakai logo MU? Padahal dia kan punya mandiri itu modelnya. Dia bilang karena dia pakai buru-buru. Nah, habis itu saya ngide dong buat jersey yang stoknya udah ada, yang kosongan. Jadi dia tinggal pasang logo atau sponsor. Nah, dari itu udah mulai satu orang yang ke rumah, waktu itu masih di rumah, satu orang yang ke rumah, dia model banyak. Itu, habis itu ada juga yang buka, bisa nggak buat model sendiri. Nah, saya pernah itu nggak ada bayangan untuk buat itu, tapi ini cuan ini. Tidak, saya ambil aja, pokoknya apapun ya. Saya disuruh beli, misalkan Kak bisa buat sepatu, saya bilang bisa aja dulu. Entah itu belakangannya, yang penting kita bisa dulu gitu. Sama kayak kemarin modestik, bisa nggak buat jam? Saya bilang bisa aja, nah ternyata minta jam tapi diisi print gitu. Ya, okay, bar, jadi udah saya beli aja jamnya, saya tempel. Ini yang penting bisa dulu, jadi bisnis itu bilang bisa dulu lah. Urusan nggak bisa belakangan, harus coba dulu. Nah akhirnya kemarin itu bisa nggak buat jersey pakai model sendiri. Nah akhirnya saya bilang bisa. Nah abis itu saya bingung sih menyari di mana. Akhirnya kan ada teman kenalan, nah, saya minta tolong udah buatin kayak gini. Nah akhirnya dia kan buat 40. Kalau jersey kan jujur untungnya paling 5.000 10.000 gitu. Kalau yang satuan gitu ya. Kalau ini misalkan 10.000 tapi dia buat banyak, kan keuntungannya banyak. Kan dia buat 40 gitu, udah dapat 400.000 gitu. Makanya, oh ini kok bagus sih. Sekali order langsung banyak. Nah ini peluang nih. Nah akhirnya sejak itu saya cobalah buat. Akhirnya waktu itu printing belum booming. Masih yang tahu nggak sambung bahan yang baju di sablon. Nah, jadi baju polos merah. Cuma isi motif jadi belum booming yang kayak gini. Nah akhirnya masuk 2017 16 17. Nah teman saya yang jualin saya baju Madrid MU itu nawarin, kenapa kamu nggak buat merek sendiri gitu, buat print. Wah kalau print kan mahal nih kok, teman saya ngomong mahal, cuma saya bantulah. Nah jujur saya masih ngoper dulu di awal bisnisnya, kita ngoper dulu ngoper. Akhirnya tahun 2017 udah 2 tahunan saya sama dia bilang gini, kalau kamu mau berkembang, ini enak nih teman bisnis soalnya, kalau kamu mau berkembang kamu nanti sama saya dulu, nanti kalau udah bisa buat sendiri aja ya. Jujur saya reseller juga dulu awal-awalnya. Jadi 2017 sama Koko itu 2 tahun. Nah, saya juga berpikir kalau kita masih ngambil sama orang, nggak mungkin harganya bisa di bawah. Jadi kan dia misalkan jual 100, ngasih kita 90, kita kan paling nyari 10.000 lah untung gitu. Jadi kita harus ngikutin dia. Nah saya berpikir kenapa kalau kita punya mesin sendiri kan kita bisa naikkan harga di bawah sendiri. Ya udah akhirnya saya beli 2018 mesin saya pertama yang di rumah. Sampai sekarang masih bisa itu. Itulah penghasil ini, toko-toko semua. Dari awal itu berapa modal awal usaha? Modal awal itu 10 juta. Dari 10 juta ya? 10 juta. Saya pakai uang di hotel dulu. Jadi saya nabung itu 10 juta beli jersey yang itu. Nah akhirnya kemarin ada modal beli mesin sablon. Dulu masih nyablon ini rotary. Masih oke. Yang masih standar yang buat film kayak gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan ya namanya perkembangan zaman ya, teknologi semakin canggih. Nah akhirnya itu udah pakai. Sekarang pakai yang ini. Ini yang top lah. Karena awet deh, nggak bakal rusak deh. Kan di print. Nah istilahnya kan takutnya bisa lepas nggak? Zaman-zaman dulu kan ada yang sudah sablon yang ini, dia tuh resikonya kalau dicuci nempel. Nah kalau ini mau diapain? Rusak kalau digunting. Oke. Kalau melihat persaingan pengusaha aparel seperti apa
Brilian melihatnya? Nah, dari persaingan itu ya, namanya juga bisnis ya, masih ada saingan. Nah, kebetulan kebanyakan saingan saya dari reseller sendiri dulu. Ya, tapi nggak masalah, saya sempat bilang sama reseller, kalau selama masih bisa kamu mau berkembang silakan. Saya nggak mau bilang, jangan mau gitu. Saya artian, kamu udah bisa sendiri, ayo, apa. Jadi saya dulu punya 17 reseller, sekarang cuma 5. Yang berapa 17? 12 itu dia udah bisa sendiri. Bahkan ada satu yang punya mesin sendiri. Saya nggak masalah. Karena memang ya namanya, nah ini contoh paling dekat. Saya dulu punya staff, kali saya. Dia selesai sama saya, dia buka sendiri. Saya nggak bisa nyalain, kan dia mau berkembang. Ya rezeki itu udah nggak kemana. Gitu. Jadi makanya sekarang saya berpikir gimana caranya untuk pesaing itu, kita nggak kalah sama pesaing kita kan harus gitu kan. Jadi ya kecepatan. Di Bali itu kecepatan itu yang belum ada. Saya berani bilang itu karena saya udah tahu. Kalau disuruh, saya nih target saya nih setelah Lebaran, orang kesini dia minta besok buat 12 lah, maksimal lah buat 25. Saya suruh nungguin. Berani saya ngomong gitu. Nungguin tapi fixin sekarang. Intinya kan harus fix data. Bagaimana how can I make the jersey but datanya belum masuk. Kita bisa kerja. Kalau udah data langsung kerjain. Karena tukang jahit nganggur biasanya. Ya udah langsung gas. Makanya saya berani bilang pernah sampai 5.000 gitu. Makanya target saya harus lebih dari itu. Oke. Artinya bisnis aparel ini salah satu bisnis yang mendatangkan cuan besar, menjanjikan. Dari modal 10 juta mungkin bisa sedikit dibocorkan atau kalau berkenan dibocorkan omsetnya per bulan seperti apa dari bisnis jersey aparel seperti ini? Kalau omset penjualan kemarin dihitung sama bagian finance itu dapat 400 sampai 500 juta. Oke. Sebulan. Nah, tapi dengan adanya toko yang sekarang ini kan baru 6 bulan. Target saya untuk bulan depan setelah Lebaran itu harus nambah lagi 200. Jadi target 700 ya pelan-pelan lah. Oke. Karena itu kita naik kecepatan. Jadi semakin cepat dapat uang. So itu kan kalau lama jadinya, kalau orang-orang kan lama. Ya lama dapat uang. Ya kan gitu. Jadi semakin cepat dapat uang. Itu saya untungnya nggak terlalu banyak sih. Maksudnya tapi kita kayak Cina lah modelnya. Dia Cina itu dia sedikit tapi banyak. Nah, saya nggak mau ngambil banyak untung tapi lama. Ya kan? Selama jadi itulah. Jadi sedikit tapi banyak dapat masukan gitu. Siap. Terakhir Brilian, mungkin apa pesan inspirasi dari kisah Brilian untuk ditularkan kepada mungkin generasi-generasi muda yang sedang ingin membangun usaha supaya tidak patah semangat dan juga terus mempunyai harapan bahwa modal yang mungkin modal tidak terlalu banyak pun bisa akhirnya mendatangkan cuan besar. Jadi ya jangan patah semangat. Utamanya kalau misalkan sudah jalan bisnisnya, jangan sampai sekarang udah jalan nih setahun. Biasanya kalau setahun bisnis udah punya langganan itu bakal terus. Nah ada teman saya kemarin dia udah jual keripik apa kalau salah ya, keripik itu dia udah 2 tahun. Nah dia bilang aku mau selesai aja. Jangan, kalau udah 2 tahun itu berarti langganan udah punya. Jangan sampai stop, walaupun memang namanya bisnis kan naik turun. Jangan dilihat turunnya, pas naiknya juga lihat. Makanya jangan patah semangat, itu aja sih intinya. Jadi kita kalau mau bisnis itu ya gambling, kita harus coba gitu. Ya namanya untuk rugi dah biasa. Kalau nggak mau rugi, bisa jangan jualan. Gitu aja. Itu intinya. Siap. Kalau takut rugi. Oke, terima kasih Brilian atas waktunya. Demikian wawancara kita bersama Brilian, salah satu pengusaha aparel terbesar di Bali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.